لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Para ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita tetap melanjutkan kajian kitab At-Tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan penjelasan yang kita ambil dari kitab Al-Qaul Al-Mufid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan masih di bab perkataan Allah Subhanahu wa taala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yang mana itu adalah salah satu ayat di surat Ali Imran, tepatnya di ayat 154 dari surat Ali Imran. Kajian ini menggabungkan antara kajian kitab tauhid dan juga kajian tafsir Al-Quran ayat 154 dari surat Ali Imran. Wahab rahimahullah, beliau menyebutkan ayat ini bukan dari awalnya, melainkan dari kalimat wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dari kalimat yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, itu mereka orang-orang munafik. Mereka mempersangkakan, mereka cemas akan diri mereka sendiri. Dan kata Allah, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Ada golongan di dalam tubuh kaum muslimin yang mereka itu cemas pada diri mereka sendiri, tentang bagian keduniaan mereka sendiri, gitu loh. Yang orang-orang munafik cemas akan nyawa mereka dan cemas akan apa yang mereka dapatkan dari dunia ini. Dan mereka yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka, punya dhon terhadap Allah Ta'ala dengan su'udhon versi mereka, dengan sangkaan jahiliyah. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah yang ada kaitannya dengan kurang percaya dengan Allah Azza wa Jalla dan tidak terima terhadap takdir. Kurang percaya terhadap Allah dan tidak terima terhadap takdir, ini merupakan karakter jahiliyah yang kadang-kadang ada di sebagian dari kaum muslimin. Kurang percaya sama Allah, tawakalnya enggak ada tawakal, dan juga tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan padanya dari bagian dunianya atau dari realita hidupnya. Maka ini termasuk bagian dari kebiasaan atau mental jahiliyah. Bagaimana sikap mereka tentang peperangan, terutama perang Uhud? Mereka berkata, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Maka kemudian maksudnya mereka, apa yang bisa kita dapat lakukan? Ini mereka mengandalkan diri mereka sendiri dan kurang percaya pada Allah Ta'ala. Seolah-olah mereka itu merasa, atau mereka merasa seolah-olah mereka bisa melakukan apapun
tanpa kuasa Allah Ta'ala, sehingga seandainya mereka lah yang melakukan tanpa ikut sertaan Allah, maka pasti sesuatu itu lebih baik. Seandainya mereka melakukan ini tanpa syariat Allah, mestilah ini akan berjalan lebih baik. Seperti beberapa orang liberal sekarang, atau pluralis, atau banyak dari sebagian dari orang-orang yang memang tidak percaya atau kurang percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai syariat ini, kalau kita pakai pendapat ini yang bertentangan dengan pendapat yang bertentangan dengan syariat Allah, maka mestilah ini akan lebih baik daripada kita ikut syariat Allah. Ya. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Apakah ada yang bisa kita lakukan terhadap hal ini? Maka kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW, yaqul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya segala perkara itu milik Allah. Segala perkara itu milik Allah. Qul innal amra kullahu lillah. Jadi ketika ada orang yang memang menggugat takdir, enggak terima dengan syariat, enggak terima dengan takdir, enggak terima dengan kenyataan, dan merasa bahwasanya seolah-olah pandangan pribadinya itu lebih baik daripada syariat Allah, merasa bahwasanya pilihannya itu lebih baik daripada pilihan Allah, merasa bahwasanya mestinya begini kalau versi dia dan tidak dengan begitu kalau versi Allah. Jadi merasa bisa mengandalkan dirinya sendiri tanpa ikut sertaan Allah Azza wa Jalla. Maka katakan padanya, qul innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya segala perkara itu milik Allah. Segala perkara itu milik Allah. Kita katakan itu kepada siapapun orang-orang yang merasa bahwa saya pendapatnya itu lebih benar daripada syariat Allah, merasa bahwasanya logikanya itu lebih selamat daripada pilihan dan takdir Allah. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin di sini, fala wajha lihtijajikum fa idza kana kadzalik, yaitu kalau dan ternyata segala perkara itu milik Allah, fala wajha lihtijajikum ala qada'illahi wa qadarih, maka tidak ada sisi manapun yang bisa kalian berhujjah dengan sisi itu terhadap ketetapan Allah dan takdirnya. Enggak ada. Kalian enggak bisa berargumen, dan tidak benar, tidak akan pernah benar argumen kalian jika dibangun dalam rangka menentang takdir Allah Ta'ala, dalam rangka menentang syariat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Fallahu Azza wa Jalla yaf'alu ma yasha' min an-nasri wal khidlan. Karena Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuka Allah Taala dari kemenangan, memenangkan pihak atau orang, atau menelantarkan dan mengalahkan pihak lain. Itu terserah Allah Taala. Konteksnya ini di perang Uhud, kaum muslimin banyak yang berguguran dan ya secara resmi dinyatakan kalah. Secara resmi dinyatakan kalah di perang Uhud. Disitulah orang-orang munafik, mereka seperti ada sisi sorak-sorai karena merasa bahwasanya tindakan mereka yang yaitu kabur dari peperangan itulah tindakan yang tepat dibandingkan teguh dengan syariat Allah tetap berperang. Karena sebagian dari kaum muslimin, sebagian dari pasukan muslim, sekitar hampir sepertiga dari pasukan muslim itu ada yang keluar dari area peperangan. Mungkin sebagian besarnya dari sepertiga itu adalah orang-orang pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ketika mereka keluar dari area perang, kemudian terjadi dari kekalahan kaum muslimin, lalu mereka bilang, hal lana minal amri min syai', itu kan harusnya kita tuh bisa melakukan strategi atau gimana, kita seperti kami selamat. Kami selamat. Banyak dari kaum muslimin tidak selamat, kami selamat. Ya, kan tetap kalah juga kan kalian gitu. Pertama, ada syariat Allah di sini, syariat yaitu untuk tetap perang, jangan kabur dari perang. Dan kedua,
di sini juga takdir Allah Ta'ala mentakdirkan kekalahan pada kaum muslimin. Jadi kadang-kadang kaum muslimin kalah, dan kekalahan tersebut berhikmah, tidak lepas dari takdir, serta pasti ada penyebabnya dari internal muslim juga, ada kesalahan juga dari internal muslim, dan itu tidak berarti penelantaran dan penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan hidup seorang muslim. Seseorang berilmu atau beramal, seorang yang dia memiliki iman, yang kadang-kadang dikalahkan, kadang-kadang terjerumus, kadang-kadang tergelincir, dan belum tentu ketergelinciran yang kadang-kadang tersebut melazimkan penghinaan Allah terhadap dia secara permanen, belum tentu, karena dia mukmin, muslim. Ya, maka kita nggak bisa mengatakan seorang muslim atau mukmin atau kelompok muslim atau mukmin atau kaum muslimin itu halik, hancur semuanya, enggak. Sampai kata Nabi SAW di salah satu hadis, barang siapa yang mengatakan rusaklah semua muslim, maka sesungguhnya dia adalah salah satu dari orang-orang yang rusak. Ya, maka apa yang Allah takdirkan kepada kaum muslimin pada umumnya, apa yang Allah takdirkan kepada individu muslim dari nasib-nasib atau takdir-takdir yang mungkin kurang diperkenankan oleh penderita, maka kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa saya secara permanen ini orang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rata-rata adalah perkataan orang munafik. Ya. Kalau yang terjadi misalnya, kita lihat misal di Filistin, di Gaza sekarang misalnya, maka apakah ini penghinaan dari Allah Ta'ala terhadap muslimin Gaza? La, enggak. Memang mungkin secara apa yang tampak dari puing-puing bangunan, keterceceran sana sini, bantuan demi bantuan pun tidak bisa masuk, kemudian kematian demi kematian, kesulitan yang seperti tidak ada habisnya untuk zaman ini, semua itu tidak bisa kita tafsirkan bahwasanya Allah Ta'ala sedang mengutuk bangsa ini atau sedang mengutuk kaum muslimin. La, enggak begitu. Melainkan inilah takdir pada sebagian kaum muslimin yang harus disabari dan dijalani sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Dan semua itu berakar dari scenery politik, politik Liga Arab, politik dunia Arab dan juga dunia Barat. Jadi tidak sesimpel itu kemudian langsung tiba-tiba harus terurai dan segera cepat selesai. Masih banyak hal-hal kompleks yang menjadi tantangan di negeri-negeri Arab itu. Maka ini semua kita perlu sabari. Dan kita tidak langsung bisa menyalahkan bahwa saya lihat semua presiden atau semua presiden negeri Arab mereka pengecut semua dan seterusnya, karena banyak pertimbangan, enggak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Maka kita jangan menumpahkan minyak di bara atau di api unggun, karena itu akan semakin membakar dan tidak ada manfaatnya. Melainkan kita katakan ini qadarullah ma syafa'ala. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala perkara itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan ada pada Allah, keterlantaran juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua itu ada sebab. Semua itu ada sebab. Taib. Maka di sini dikatakan Allah Ta'ala fahuwa alladhi yuqaddiru dhulla wal izza wal khaira wal syarr. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mentakdirkan, mengkadarkan az-zul, yaitu az-zul penghinaan, dan al-izz pengangkatan, sehingga menjadi tampak perkasa dan hebat. Dan Allah Ta'ala juga mentakdirkan kebaikan dan keburukan. Lakinna syarra fi maf'ulatihi la fi fi'lih. Tetapi keburukan apapun itu di dunia ini itu ada pada maf'ulatnya Allah, bukan pada fi'ilnya Allah. Segala keburukan yang terjadi di dunia ini itu ada pada apa yang Allah Ta'ala takdirkan, bukan pada perbuatan Allah mentakdirkannya. Jadi keburukannya ada pada makhluk yang ditakdirkan, keburukannya ada pada kejadian yang ditakdirkan, bukan pada perbuatan Allah mentakdirkan makhluk ini atau mentakdirkan kejadian ini. Iblis itu buruk. Buruknya iblis adalah di iblisnya, bukan di
perbuatan Allah Ta'ala menciptakan iblis, itu tidak buruk. Ya, adanya syaitan dengan beragam orang-orang jahat dan seterusnya, semisal itu semua buruk. Mereka semua buruk, mereka semua maf'ulat, mereka semua makhlukat, mereka semua makhluk yang diciptakan. Keburukannya ada pada mereka, bukan pada yang mentakdirkan mereka ada, yaitu Allah Azza wa Jalla, atau perbuatan Allah mentakdirkan. Itu tidak pernah buruk sama sekali. Artinya begini, ikhwan, atau kita contohkan lebih lain pada refleksi kehidupan kita. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita dari keburukan, baik kecelakaan, keterhimpitan ekonomi, dan banyak hal yang kita tidak sukai ini terjadi pada hidup kita karena buruk memang. Maka keburukan itu ada pada kejadian dan makhluknya, bukan ada pada perbuatan Allah mentakdirkan ini terjadi. Sehingga kita tidak boleh mencela Allah, kita tidak boleh mencela perbuatan Allah, kita tidak boleh mencela takdir Allah. Tapi kita celak terjadinya ini, kita tercela apa? Makhluk ini, yang buruk ini, itu baru kita celak. Ada yang maksiat, kesyirikan misalnya. Terjadinya kesyirikan ini kan Allah Ta'ala yang takdirkan. Namun yang buruk sekarang di mananya? Yang buruk adalah di keterjadian syirik ini, atau di perbuatan syirik ini, dan orang-orang yang berbuat syirik, ini semua buruk. Adapun Allah Ta'ala mentakdirkan adanya kesyirikan, itu tidak buruk dari segi perbuatan Allah mentakdirkan, karena segala perbuatan Allah Ta'ala pasti baik dan berhikmah, sekalipun maf'ulat dan makhluknya itu adalah buruk, ya. Bisa aja itu makhluknya atau yang ditakdirkan itu adalah buruk. Tetapi pelaku takdirnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah buruk, melainkan selalu baik. Maka ini yang maksud dari lakinna syarra fi maf'ulatihi la fi fi'lihi. Keburukan itu ada di apa yang Allah takdirkannya itu, makhluknya itu, kejadiannya itu, bukan pada sang pentakdirnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Di antara karakter orang-orang munafik, mereka menyembunyikan di diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Ya, apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Famin sya'nil munafiqin adamus sarahati was-sidq." Di antara karakter atau watak orang munafik adalah tidak strict, tidak apa adanya dan tidak jujur. Fayukhfi fi nafsihi ma la yubdihi li ghairihi. Maka orang kayak gini pun, orang munafik, menyembunyikan pada dirinya hal-hal yang tidak mau mereka dia tampakkan pada orang lain. Li'annahu yara min janbihi wa khawfihi annahu law akhbara bil haqqi lakana fihi halakuhu. Karena orang munafik itu melihat, wa yara li'annahu yara min jubnihi wa khawfihi, karena saking pengecutnya dan saking takutnya. Orang munafik itu memandang bahwasanya kalau dia mengabarkan tell the truth, yaitu mengabarkan kebenaran, maka dialah yang akan hancur reputasinya. Gitu. Nah, ini kebiasaan orang munafik kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia tahu ada orang baik, kejelekannya terus yang diomongin. Tapi kebenarannya selalu di-hide, selalu ditutup, dan tidak pernah mau diceritakan. Dan kalaupun diceritakan itu dalam rangka menjilat. Ya dulu orang-orang seperti ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika hadir bersama para sahabat dan juga ada Rasulullah SAW, dia adalah orang yang sangat memuji Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul atau Musailamah al-Kadzab. Al-Muhim, orang-orang seperti ini ketika datang Nabi SAW, maka langsung memujinya, seolah-olah dia adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai Nabi SAW. Tapi kenapa dia ngebaik-baikin Nabi, memuji-muji Nabi di hadapan para sahabat? Karena ingin menjilat dan mencari aman. Ya. Dunia yang dicari sebenarnya, dunia dan keamanan dirinya, jaminan buat diri itu dicari sebenarnya, orang munafik itu yang dicari.
Padahal apa yang ada di batinnya itu dari kebencian terhadap syariat Allah, kebencian terhadap ajaran ini itu ada di hatinya, skamnya itu ada. Ya. Tapi karena mumpung di periode Madinah ini orang-orang muslimin itu mereka menjadi minoritas, mereka berjaya, sehingga wah ini kayaknya banyak nih benefitnya kalau saya ikutan join mereka. Ya. Ikhwan sekalian, kalau ini mungkin tidak sama kasusnya, tidak kita samakan persis seperti orang munafik, tapi kok mentalnya ada serupa dengan yang seperti ini. Ini apa? Beberapa dari dai itu benci dengan manhaj salaf. Benci dengan manhaj salaf, benci. Lebih pro dengan kebid'ahan. Dan benci dengan asatidzah salafiyin. Enggak suka. Baik yang terang-terangan menampakkan atau yang tidak terang-terangan tapi di beberapa kajiannya itu tendensius terhadap dakwah salaf dan suka menyindir dakwah salaf. Yang kemudian kadang-kadang tapi term yang dipakai itu kadang-kadang mengikuti tren yang dipopulerkan oleh dakwah sunnah atau dakwah salaf. Seperti term sunnah, term hijrah dan semisalnya. Coba dahulu era mungkin 90-an atau apalagi sebelumnya, memang lafal sunnah sudah ada sejak zaman Nabi, jelas. Alaikum bisunnati. Memang lafal hijrah sudah ada sejak zaman Nabi. Faman kanat hijratuhu ila dunya. Ada. Tapi maksud ana di sini adalah mempopulerkannya atau menjadikannya sebagai suatu istilah yang viral atau sebenarnya booming. Itu sebenarnya baru ada ketika apa? Dakwah sunnah ini mencuat. Mulai misalnya pertengahan 2000-an, 2005 mulai itu ada. Mulai agak sedikit mencuat term istilah sunnah. Kalau sunnah sebenarnya dari dulu sudah ada. Ahlus sunnah wal jamaah itu sudah ada, dikenal di Indonesia dulu, tapi enggak begitu dikonsentrasikan. Baru istilah sunnah ini secara manhaj, istilah sunnah secara manhaj, bukan sunnah secara hukum syar'i fiqih, bukan, tapi secara manhaj, yaitu apa-apa yang menjadi ajaran Rasulullah SAW, sunnah, maka ini makin marak setelah 2010. Makin marak setelah 2010. Ya, karena ketika itu masih hijau saja, belum sebegitu banyak yang ada ikhwan dari kalangan Ahlus Sunnah ketika itu. 2010 kemarin, 20 semakin marak kemudian. Ya. Yang ketika itu dakwah sunnah makin marak terutama melalui media sosial, YouTube dan semisalnya, dipopulerkan, makin populer dengan Yufid misalnya dari Jogja dan semisalnya. Makin populer tuh, Masya Allah. Kan mulai dari 2005, 2006 sekitar ketika itu Roja baru awal-awal kemunculannya. Maka makin meruak, Masya Allah. Kemudian istilah hijrah. Ya benar, hijrah di sini maksudnya hijratul amal. Yaitu taubat dari kelamnya masa lalu, taubat dari perbuatan maksiat masa lalu menuju ke masa depan yang sesuai dengan sunnah. Atau amalan yang ada sunnahnya, itu maksudnya dari hijrah. Bukan hijrah artinya pergi dari Mekah ke Madinah, itu hijrah di zaman Nabi SAW. Tapi hijrah sini itu hijratul makan. Nah hijrah sini maksudnya hijrah al-fi'il, hijratul amal, taubat itu artinya. Jadi hijrah itu makna lain dari taubat. Karena hijrah sini maksudnya hijratul amal. Yaitu hijrah artinya kan tarak, meninggalkan. Ya. Wal muhajiru man hajara man hallahu anhu, kata Nabi SAW. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, itu hijrah. Taubat artinya taubat. Jadi hijrah itu istilah lain dari taubat, yang sekarang lebih populer hijrah dibandingkan istilah taubat. Karena taubat itu kayak kesannya kayak buruk banget itu orang dulunya gitu loh. Akhi antum udah hijrah belum ke salaf? Alhamdulillah. Coba antum tanya ke orang, akhi antum udah taubat belum? Kan rasanya kayak gue kayak salah banget walaupun emang gitu. Nah di sini hijrah itu kan istilah yang populer sejak 2010 sampai kemari. Ya. Dan mereka dai-dai yang sebenarnya dari kalangan harakah pergerakan, dari kalangan ini, mereka tahu bahwa ini istilah ini walaupun sudah ada di zaman Nabi SAW, namun di kita ini, di Indonesia ini menjadi suatu uruf yang
viral dan booming karena apa? Karena dakwah sunnah yang merebak. Ini beneran, itu kalau mau jujur ya, kalau mau jujur. Tapi lihat bagaimana mereka ini memakai istilah-istilah ini hanya untuk komoditi perdagangan dalam tanda kutip. Ya, hanya untuk apa? Perdagangan dan hanya untuk mempopulerkan saja dai-dai mereka atau dagangan mereka atau dari EO, event organizer. Mereka buat event-event dengan atas nama hijrah ini, hijrah itu, hijrah ini, hijrah itu, hijrah ini, hijrah itu. Ya. Sehingga esensi dari hijrah itu sendiri hilang sebenarnya sejujurnya ikhwan. Bahkan sebagian dari dakwah sunnah ini beberapanya juga ikut kayak gini. Mungkin masih lebih ringan dibandingkan mereka-mereka yang memang anti dengan dakwah sunnah tapi pakai istilah seperti ini untuk mendistorsikan seolah-olah ini seperti ahlus sunnah, seperti salafi, seperti apa, padahal ini versi mereka. Kayak ini kenyataan yang ada pelajari sejak lama. Ya, beberapanya kemudian mengenai event ini, event itu, event untuk ilmu, masya Allah. Pakai term istilah sunnah, hijrah, alhamdulillah mungkin bagus dari segi term istilahnya. Tapi kemudian lihat esensinya, ikhtilat di mana-mana. Euforia saja. Orang enggak dapat betul-betul taubat benar-benar enggak, bukan taubat yang dicari habis itu. Melainkan hanya untuk rame-ramean saja. Dan belakang ini bahkan ada juga hijrah apa gitu, mungkin hijrah fest atau apa dan semisalnya. Semua ustadz yang dikumpulkan bisa dikatakan 75% atau bahkan mungkin totally itu ustadz yang memang mereka punya tendensi terhadap dakwah sunnah. Semuanya totally dengan level hijrah. Maka kalau seperti misalnya kita enggak mengatakan mereka munafik. Karena ini cukup bahaya juga kalau menyebut seorang munafik itu bahaya juga. Tetapi kok track record atau tata caranya ada keserupaan dengan bagaimana orang-orang munafik yang di qalbu mereka membenci dengan dakwah sunnah tapi make juga dengan istilah-istilah yang itu merupakan notabene-nya dakwah sunnah. Ya begitu. Terutama sekali dari kalangan yang bergerak di harokah misalnya. Mau ke sana mau ke sini ngebunglon, seperti bunglon, pakai warna-warna yang lagi trendy itu yang dipakai. Kalau trendinya lagi melawan Syiah itu yang dipakai. Tapi ketika Syiah yang menang mencuat, maka jadilah seperti orang Syiah. Ini sebagian orang pergerakan ini kayak kurang di mana akalnya untuk kebenaran gitu loh. Apakah kebenaran itu harus dengan berbaju-baju yang beragam? Apakah kebenaran itu harus seperti bunglon gitu? Nempok sana sini, ikutan sana sini, mana yang ketika itu menang, mana yang ketika itu tren kita ikutan. Ya akhi, dakwah sunnah, dakwah Rasulullah SAW dari dulu enggak pakai mana yang tren itu yang kita langsung ikutin. Beberapa dari individu pegiat sunnah pun, pegiat dakwah sunnah pun itu kadang-kadang pakai tren. Yaitu ketika trennya adalah yaitu acting, kemudian bikin semacam konten dan jadinya apa? Konten kreator jadinya. Dakwahnya seperti itu. Ya emang itu lagi trendy, itu yang digemari, diminati. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan mempermalukan sebenarnya, lama-lama malu kita. Lama-lama esensi ilmu kemana? Harus ikut-ikutan dengan arus tren. Terus nggak ada filtering, nggak ada yang nasihatin, nggak ada yang berani nasihatin. Kenapa? Pelakunya ustadz. Ustadz, kita siapa? Gelarnya besar lagi. Kita nggak ada apa-apanya nih. Kalau kita katakan gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Dakwah sunnah kalau pakai tren kemudian orang yang subhanallah akhirnya apa? Akhirnya nggak ada filtering, dibiarkan. Sekarang kalau misalnya dakwah sunnah udah menjadi kebiasaan dikit-dikit selfie. Dikit-dikit selfie. Lalu apa bedanya dengan dakwah orang-orang seperti itu? Dikit-dikit selfie. Dikit-dikit memamerkan amalannya, dikit-dikit memamerkan apa yang dia perbuat, dikit-dikit syuting, dikit-dikit seperti sinetron. Buat apa ini? Kemudian ikhwan juga mempertanyakan, tapi nggak berani ngomong. Kenapa? Ustadznya sendiri. Pelakunya ustadz sendiri susah. Kalau misalnya nggak menzahirkan kemungkaran dan keburukan, itu urusan masing-masing. Khalas. Tapi kalau misalnya itu menzahirkan hal-hal seperti ini menjadi tren, diikuti oleh dai-dai muda kemudian, apa memang kayak gini dakwah sunnah nasibnya ke depannya?
Ketegasan ustadz-ustadz lama kita, ustadz-ustadz tua kita, ketegasan mereka terhadap jangan ikut tren, hati-hati dengan tren seperti ini, itu mulai enggak didengar, makin enggak didengar, apalagi di antara dai kita sudah wafat rahimahullah, makin enggak didengar, khalas. Akhirnya siapa yang berani nasihatin? Enggak ada yang berani nasihatin. Apa titelnya masih apa? LC doang, antum bahas LC antum. Kepanjangan lucu lagi LC itu. Enggak ada apa-apanya antum. Kalau misalnya pakai trendy seperti ini ikhwan dakwah sunnah, bisa rusak lama-lama. Apa yang udah banyak followernya? Kalau udah banyak followernya udah susah dinasihatin. Kita dakwah sunnah seperti ini enggak ngikutin apa yang nemplok sini, kemudian bajunya pindah-pindah jadi kayak bunglon. Mana yang di situ benefit, di situ yang kita nempel di situ. Subhanallah. Ini kenapa? Karena beberapa tim dari para ustadz itu tidak terdidik tadinya dengan dakwah sunnah, dengan manhaj salaf, enggak. Sebagiannya adalah apa? Orang-orang yang dulunya di Harokah, punya program di Harokah, dan mindsetnya masih cara mindset apa? Dakwah versi Harokah. Apa yang trendy itu yang kita ambil biar cepat laris. Itu kan mindset siapa? Harokah. Kemudian dipakai oleh ustaz karena dia pinter bikin konten, bikin konten, maka dipakai kemudian ya udah ide-idenya yang ustadznya polos. Oh, ustadznya dulu belajar kitab doang, ustadznya polos, ikutan gaya mindset seperti ini, akhirnya apa jadinya? Ya udah seperti ini yang terjadi. Apa-apa yang benefit, apa-apa yang seru, apa-apa yang trendy itu yang dipakai kemudian untuk dakwah sunnah kemudian. Subhanallah, enggak gini. Ya akhi, kita ini diingatkan oleh Rasulullah sebelumnya dan juga oleh para dai tua kita untuk fokus nuntut ilmu, fokus beramal. Apa-apa yang trendy itu jangan terlalu ngikutin. Walaupun kita alasannya ini penting Ustaz buat umat Ustaz, ya akhi antum kok penting buat umat antum sana jadi trendsetter sekalian dah. Ya enggak usah dakwah, enggak usah nuntut ilmu sekalian. Ilmu ini terlalu berat untuk diamalkan, terlalu banyak ilmu ini untuk diamalkan. Yang talibul ilm saja, talibul ilm kibar, penuntut ilmu besar saja, itu mereka masih harus belajar kita ini. Apalagi yang awam. Kalau yang awam kemudian digodok untuk membahas masalah-masalah trendy kemudian dan ikut-ikutan tren, ya terus mau jadi apa? Ilmunya mau kemana? Para hafidz Al-Quran kalau misalnya seorang fokus menghafal Quran, kemudian dicekokin dengan apa-apa yang menjadi berita-berita tren dan sibuk kemudian mulai dengan tren, kira-kira hafal Quran terkikis gak? Pasti terkikis. Karena kerap kali surat kabar itu bertentangan dengan surat Al-Quran. Kerap kali berita itu menghalau kita dari apa? Ilmu syar'i. Ini bukan berarti kita nggak boleh mengetahui apa yang terjadi. Ketahuilah yang terjadi. Cukup tahu dan belajar. Cukup tahu dan pelajari apa yang terjadi, selesai. Maka nggak usah ikut-ikutan. Maka beberapa dari dai, talibul ilm yang kalau ada hal-hal berita tren langsung viral ikutan, nimbrung. Ini lama-lama kewibawaan ilmunya bakal kurang ini. Lama-lama fokus ilmunya mulai pecah. Dan itu yang diinginkan oleh musuh-musuh dakwah sebenarnya, ikhwan. Ya, itu yang diinginkan oleh musuh-musuh dakwah. Maka kita jangan nemplok sana, nemplok sini. Rame sana kita ikutan, rame sini kita kayak lalat terhadap makanan-makanan basi seperti itu. Ikutan. Gimana orang munafik ketika itu mereka? Bahkan sekarang yang sebenarnya tadi Anda bilang anti dengan manhaj salaf, namun kadang pakai jubah salaf. Iya. Anti padahal dia benci banget gitu. Benci banget dengan dakwah sunnah, benci banget dengan ustaz-ustaz kita. Dan kadang terlihat kebencian di media sosial, menampakkan kadang-kadang. Tapi kalau ketemu dengan ikhwan-ikhwan, itu seolah-olah sama gitu loh. Tapi ketika ditanya tentang beberapa dai sunnah, itu dia langsung menghibahi dai sunnah ini, membenci dai sunnah ini dan seterusnya. Ini mental seperti ini ada di zaman sekarang, di tahun-tahun ini ada. Dan beberapa dari ikhwan terinfluence dengan model-model seperti ini. Wallahi ya ikhwan, dakwah sunnah ini semoga Allah Ta'ala jaga. Siapapun yang ada niatan buruk dan jahat terhadap dakwah sunnah ini akan Allah cancel. Akan Allah cancel pada waktunya.
Dan Anda udah punya Anda menjadi saksi pengalaman-pengalaman ini di banyak kejadian-kejadian sejak 10 tahunan lalu atau lebih dari itu. Beberapa dai yang memang sudah mulai masuk ke dakwah sunnah tapi sebenarnya benci dengan dakwah sunnah, benci dengan dai-dai sunnah ini. Dan suka meribah mereka. Pada waktunya akan tampak keburukan mereka karena seseorang itu boleh jadi menyembunyikan pemikirannya, namun dia tidak bisa menyembunyikan siapa temannya. Akhirnya ketahuan siapa temannya, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berguru. Akhirnya khalas tercancel biiznillah taala. Rata-rata gitu. Maka istiqomah itu perlu, ikhwan. Istiqomah itu perlu. Orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW, sekalipun mereka menyembunyikan kemunafikan mereka, pada waktunya akan tercancel, keluar mereka. Enggak bersama kaum muslimin. Bahkan di perang Uhud sekalipun, ketika lagi butuh-butuhnya kaum muslimin untuk betul-betul berperang dan untuk merekatkan satu sama lain, akhirnya terpisah ini golongan, sebagian dari mereka, dari pasukan, ada golongan-golongan munafik yang mulai mengcancel diri mereka dari peperangan. Disitulah ketahuan siapa-siapa yang tidak bisa diuji, tidak lulus ujian. Yukhfuna fi anfusihim, di dalam hati mereka ada sesuatu ma la yubduna lak, yang tidak mereka tampakkan kepada kalian. Tapi pada waktunya akan Allah tampakkan siapa mereka ini. Akan ditampakkan. Ya. Seperti orang misalnya menjadi benalu dalam dakwah sunnah, akan Allah tampakkan pada waktunya, kemudian tercancel. Ya. Imma di cancel sama umat atau dia mengcancel dirinya sendiri. Itu. Sampai ada istilah, saya udah taubat, saya udah hijrah dari dakwah sunnah. Ya subhanallah, ada hijrah dari sunnah. Orang hijrah dari bid'ah ke sunnah, ini hijrah dari sunnah ke enggak tahu kemana tuh. Karena orang-orang munafik ini mereka nemplok dengan kaum muslimin disebabkan apa? Ada benefit dunia yang mereka dapatkan. Satu, keamanan. Dan yang kedua, mungkin harta atau pangkat, jabatan dan semisalnya. Maka kalau misalnya kita belajar ilmu syar'i ini karena cuma nyari aman keduniaan doang, akan tercancel. Harus ikhlas. Ini warning baik da'inya, baik penuntut ilmunya atau awamnya, siapapun kita. Kalau antum merasuk ke dalam ilmu syar'i, dakwah sunnah, ilmu syariah, hanya untuk cari aman, pada waktunya akan tercancel dari semua ini. Enggak ada manfaatnya semua ini bagi antum. Dai-dai yang mengatasnamakan zuriat Nabi, dai-dai yang mengatasnamakan salawat atas Nabi dan seterusnya. Kalau memang niatannya duit, popularitas, supaya dicium tangannya, supaya bisa ngeludah di botol aqua orang, supaya itu tujuannya, maka pasti akan Allah tampakkan pada kelakuannya. Joget-jogetlah, dipentaslah, inilah dan itu seperti itu. Allah perlihatkan itu, canceling seperti itu tuh. Bagi orang yang akalnya masih ada dan pikirannya masih lurus, akan melihat ini batil sekali, ini orang ini mengatasnamakan dan menunggangi agama dan menunggangi zuriat Nabi, kehormatan Nabi atas nama selawat dan seterusnya. Mereka mengcancel diri mereka sendiri dengan kelakuan mereka yang mereka tampilkan tanpa sadar bahwa itu sebenarnya adalah suatu canceling, yaitu menurunkan martabat dan harkat pribadi mereka sendiri. Kalau mereka jujur karena Nabi SAW, maksudnya jujur untuk mengikuti Nabi SAW atas nama salawat atau apalah namanya itu, kalau mereka jujur, maka mereka akan betul-betul istiqamah, menampakkan kesalehan dan juga istiqamah mengajarkan sunnah Nabi SAW. Adapun yang joget-joget seperti itu, kemudian membuat ribuan santri atau ribuan ribuan pemuda-pemudi malah nyanyi-nyanyi sambil iring-iring HP nyala digini-giniin. Subhanallah, udah kayak konser orang-orang fasik. Ya. Dan kenapa mereka seperti itu? Karena ada fulus di balik itu,
Duit, isi duit. Seandainya seorang talibul ilm atau dai jujur dengan ilmu, akan fokus juga ke ilmu dan tidak akan berani sampai sebegininya. Musibah besar. Kesian ngelihatnya, sakit juga kalbu kita ngelihat hal seperti ini ketika kaum muslimin ditipu dengan hal-hal seperti ini. Qayukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hahuna. Kemudian mereka, orang-orang munafik itu berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Jadi kayak, coba kalau misalnya dulu kita bisa gini-gini, nggak bakal kita dibunuh. Coba kalau dulu kita kabur aja, nggak bakal kita mati seperti ini gitu. Itu hujah mereka. Hati-hati dengan kalimat lau. Nah di sini, seandainya dulu kita gini gitu, maka kita begini begitu. Nah, lau di sini untuk menggugat takdir. Maka ini yang pernah kita bahas, yaitu membuka pintu syaitan, membuka amalan syaitan. Kemudian katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakan sebagai respon untuk orang-orang munafik ini. Meskipun kalian, katakan wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang ini, meskipun kalian ada di rumah-rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Apa maksud itu? Apa maksudnya begitu? Apa maksud dari perkataan? Apa maksud dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan ini? Mereka ini, kita katakan kepada orang-orang yang menggugat takdir Allah, mereka yang telah wafat ini adalah orang-orang yang telah Allah Ta'ala tuliskan pada mereka di lauh mahfuz kematian mereka kapan. Udah fixed. Dan juga Allah Ta'ala tuliskan untuk mereka, yaitu perintahkan untuk mereka kewajiban untuk jihad, dan mereka pasti ikut. Walaupun kalian mendekam di rumah-rumah kalian, wahai orang-orang munafik, enggak ada urusan dengan kalian. Bukan kalian yang mengatur hidup dan mati mereka. Atau kalau sederhana gini ikhwan, sederhana gini, kita di rumah tangga misalnya ada masalah, atau rumah tangga orang, atau rumah tangga keluarga besar kita misalnya. Misal kita, nih contoh, Anda pernah mencontohkan seperti ini, Anda pernah mencontohkan seperti ini. Kadang orang tua itu ketika anaknya berkasus perceraian misalnya, terutama ibu-ibu ya, biasanya ibu-ibu akan bilang, coba kalau dulu pas lamaran itu kamu tolak dia. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ibu-ibu ya, ibu bapak sih ya, punya putra atau putri, udah nikah, qadarullah suatu ketika terjadi big trouble, masalah suami istri di putra-putri mereka yang berujung pada perceraian. Maka kemudian ibunya biasa bilang, Ndok ini maksudnya genduk. Apa? Anak putri ya. Pak Rosadi mana Pak Rosadi? Hah? Nggak ada. Lagi gilir. Karena ini masalah pernikahannya, jadi ini Pak Rosadi soalnya. Nah maka ibu itu bilang ke genduknya, itu anak putrinya, Nduk, kok kayak gini rumah tanggamu? Mbok ya waktu itu ketika dilamar sama si fulan itu, ya tolak tuh ya. Kan gini jadinya sekarang. Coba kalau waktu itu ikut saran ibu tolak. Nah,
Ini perempuan sering kayak gini ibu-ibu tuh. Kalau anaknya masalah, anaknya putrinya atau anaknya putranya bermasalah di rumah tangganya, biasanya akan flashback tuh ibu-ibu ke dulu ikutlah saran ibu, kan dulu ibu bilang jangan mau sama dia, tongpes, gentongnya doang gede tapi nggak ada isinya, kempes, nggak ada duit. Kan sekarang jadi kayak gini, dengerin makanya nasihat ibu dulu. Ini apa manfaatnya omongan kayak gitu coba? Itu hanya menambah hasrah dan penyesalan. Itu membuka pintu syaitan. Karena apa? Ya itu udah berlalu. Sekarang kita hadapin apa yang sekarang. Jangan kemudian yang udah berlalu, yang udah nggak mungkin kita take back lagi, dan nggak ada gunanya juga kita bicarain. Dan bahkan ketika itu dapat taufik dari Allah untuk menikah. Ini banyak nih ibu-ibu nih yang tidak benar mindsetnya dalam masalah ini. Bapak-bapak nasihatin tuh istri-istri kalau misalnya terjadi yang seperti ini. Ya. Karena Allah Ta'ala menginginkan kita untuk menghadapi ujian ini, bukan untuk menyesali apa yang sudah berlalu, yang tidak bisa kita ralat dan ubah lagi. Ya. Coba kalau dulu, coba kalau dulu ibu bisa menyetop pernikahan kamu, nggak bakal deh bisa cerai kayak gini. Nggak boleh ngomong gitu. Karena dulu ketika menikah, itu kan karena siapa? Allah mudahkan, bukan? Allah yang mudahkan. Jodoh itu nggak mesti permanen. Walaupun kita nggak boleh, saya mau nikah tapi bentar aja lah, nggak boleh gitu juga. Jodoh itu nggak mesti permanen. Ada seorang bertanya sama saya, belakangan ini bertanya mana? Fulan udah cerai nih, Fulan sama Fulan udah cerai. Oh iya. Itu bukan jodoh ya berarti ya. Anda bilang apa? Itu jodoh namun sementara. Nah iya emang jodoh lah. Lah kalau orang terjadi pernikahan berapa tahun baru cerai kan? Jodoh gak ini? Ya jodoh cuman sementara. Ada ajalnya. Jodoh itu ada ajalnya. Iya. Sekarang kalau misalnya suami mati, itu jodoh bukan? Jodoh sampai mati. Setelah mati masih jodoh gak? Iya kalau mau silakan aja masuk aja itu ke kuburan. Tapi enggak kan? Udah selesai sampai mati. Jodoh, bahkan yang usia pernikahannya cuman 1 bulan misalnya, lah itu jodoh. Berapa lama? 1 bulan. Habis itu jodoh lagi, udah enggak jodoh lagi udah. Kan gitu. Kalau antum pengen jodoh itu harus permanen, enggak boleh ada talak, enggak boleh cerai. Apa antum mau jadi kayak orang Nasrani? Ya sebagian dari mereka itu mengharamkan cerai gitu. Dengan atau tanpa alasan haram. Nah, jadi jangan di flashback kemudian kayak orang munafik gitu kemudian. Coba kalau misalnya dulu denger saya. Coba kalau ya Allah, enggak usah kayak gitu. Karena apa? Karena ente ngomong kayak gitu atau enggak? Kalau Allah Ta'ala sudah menerbitkan takdir ini bakal pisah dan cerai, ya antum mau ngomong apapun, ya cerai udah. Gitu. Ya khalas cerai. Inilah bagian tauhid yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya kalimat lau, walaupun itu bab udah berlalu, tapi ini ada manfaatnya juga kita bahas lagi sini. Karena seringkali manusia itu karena nggak paham materi-materi seperti ini, kemudian berbicara seandainya, sekiranya menggugat takdir tanpa dia sadar. Dan menyebutkan hal-hal yang membuat penyesalan itu semakin berlarut dan tidak ada hentinya, tidak ada obatnya juga. Apa obatnya? Coba kalau misalnya kita katakan, coba kalau kamu dulu ingat, kalau kamu dulu putusin aja, kalau kamu dulu tolak aja dia, nggak bakal terjadi. Coba itu obat bukan obat. Apa yang ditawarkan hanya penyesalan. Malah itu menambah keruh suasana, menambah terhujamnya hati kemudian dan nggak dapat apa-apa, kalau malah makin gak enak urusannya. Jadi jangan kayak orang munafik. Orang dapat musibah, kemudian justru apa? Coba dulu kamu kayak gini, coba dulu. Ya nggak bisa dicoba Pak. Mau gimana? Udah selesai terjadi, mau dicoba apanya? Ya udah. Ya seperti biasa orang tua kayak gitu tuh. Coba dulu kamu ikut nasihat ini. Dan biasanya pun ngomong gitu ketika ada musibah. Coba kalau suami ternyata atau istrinya ternyata Masya Allah. Pasti orang itu bilang, tuh apa kata ibu,
terima dia makanya. Entar tahun depan mau cerai, tuh kan apa kata ibu, jangan mau sama dia, kan udah dulu ibu ngomong. Ya. Gimana? Ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, masih di ayat yang sama, masih ya dia. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Kejadian di perang Uhud dan semisal itu dengan ada orang munafik yang mereka kemudian menggugat takdir dan kemudian menyarankan coba kalau ikut kalimat-kalimat kami dulu. Maka dengan adanya takdir yang banyak terbunuhnya kaum muslimin, Allah Ta'ala mentakdirkan demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kamu. Nah, ini penting banget. Waliyabtali ma fi sudurikum. Jadi adanya ujian yang pahit ini, Allah Ta'ala ingin menguji apa yang ada di dalam dada kalian, di hati ya. Dari iman kepada takdir dan iman terhadap hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Semua kejadian di dunia ini, apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, teman kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, apapun kejadian yang membuat kita seperti menelan duri di leher, di tenggorokan, maka itu tujuan pertama untuk menguji apa yang ada di hati kita dari iman, menguji iman kita. Antum percaya enggak sama Allah? Percaya enggak dengan takdir Allah? Percaya enggak bahwa Allah itu bijak? Itu tuh ujian tuh. Itu yang pertama. Kedua, waliyuwahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang di dalam hati kalian dari keburukan-keburukan hati. Ternyata ujian itu, ujian hidup itu adalah untuk menguji apa? Iman kita dan menguji kesabaran kita. Iman dan sabar. Karena sabar itu kan ada panasnya, dan panas itu bisa membersihkan. Maka kata Nabi SAW, was-sabru diya. Sabar itu diya. Was-salatu nur. Salat itu cahaya, sabar itu sinar. Diya sama nur sama-sama terang. Bedanya diya itu sinar, nur itu cahaya. Biasa gitu. Nah, sinar itu memiliki zat yang panas pada asalnya. Dan cahaya itu belum tentu ada sifat panasnya. Nah, sekarang lampu ini diya karena ada panasnya. Sementara cahaya belum tentu ada panasnya, pantulan-pantulan itu cahaya semua itu. Kenapa sabar itu ada panasnya dan salat itu jarang ada panasnya? Sabar ada panasnya lah. Orang sabar kan, kata kalau di WhatsApp itu, sabar, orang sabar pasti kesel, ya enggak? Ya kan? Kenapa kesel? Panas enggak? Panas. Tapi ditahan enggak? Ditahan. Ada panasnya, ada panasnya. Di situ ada pembersihan hati. Orang kalau menahan dirinya, sabar, itu ada pembersihan, ada cleansing, pembersihan hati. Salat nur, cahaya. Ada rehat enggak di sini? Kalau enggak ada panasnya berarti udah tinggal rehat doang. Rehat, yaitu nyantai, lebih nyantai. Sabar ini yang betul-betul hati ini harus ditahan. Nah, salat nur, cahaya. Dia menerangi tapi enggak panas. Dia menerangi tapi enggak panas. Kata Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, buatlah kami rehat dengan salat. Sabar sama salat ini bersandingan. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian dengan cara sabar dan salat. Sabar duluan, baru salat. Karena untuk bisa salat dengan baik butuh modal kesabaran sehingga dia bisa tenang. Jadi panasnya kesabaran itu menenangkan hati. Dan orang kalau enggak sabaran pasti enggak tenang. Jangan kira sabar itu membuat kita enggak tenang. Sabar itu membuat lidah terjaga, perilaku terjaga sehingga lebih aman dan lebih tenang. Walaupun ada panasnya di dalam dada ini. Tapi coba kalau kita enggak sabaran, kita udah cuap-cuap ngomong semuanya. Kita berbuat sekehendaknya dan itu menambah masalah. Yang tadinya harusnya kita tenang malah makin panik aja gitu. Seperti itu, maka sabar. Jadi adanya ujian ini untuk menguji iman
terhadap Allah Ta'ala, iman terhadap takdir Allah Ta'ala, dan menguji kesabaran kita. Dan semua ini akan membersihkan hati seseorang biiznillah Ta'ala. Maka alhamdulillah kalau muslim diuji agar sabar, alhamdulillah. Kalau bisa dia ridha, apalagi dia bersyukur karena tanda-tanda kasih sayang Allah itu ada pada ujian terhadap seseorang. Sekarang orang-orang berusia tua, gak mungkin gak ada kendala dalam hidupnya, gak mungkin. Sesehat-sehatnya dia pasti ada saja kendalanya. Udah mulai tua, udah ada aja kendala. Sesehat apapun, walaupun porsi gula yang dimakan selama berpuluh tahun itu ringan sehingga dia nggak kena penyakit efek dari gula, nggak kena. Tapi tetap aja ada penyakit lain, ada aja kendala lain. Untuk apa orang-orang tua itu diberi penyakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Agar percaya sama Allah Azza wa Jalla dan agar sabar sehingga makin bersih menuju jemputan wafatnya dia. Tujuannya itu. Jika disadari. Ya. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat ini, wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada. Ya, ini ayat ini berkaitan tentu dengan iman, dengan tauhid, dan dengan ujian dan kesabaran terhadap ujian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda juga antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba yang semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini, menjadikan kita hamba yang taat pada Allah Taala dan berpredikat hamba yang betul-betul kembali kepada Allah Taala di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.